Sudah dapat dipastikan, jikalau dari keduanya ini kita campurkan, maka dia akan aman. Manfaat sekam bakar, selain dapat memberikan kesuburan yang sangat luar biasa bagi seluruh tanaman, dia juga dapat menahan air lebih lama jika dibanding dengan sekam mentah. Halo sahabat cinta tanaman, jumpa kembali bersama Juragan Sawah. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu ulasan yang sangat penting sekali untuk segenap para pecinta tanaman. Membahas tentang tanaman padi, dari akar hingga pucuk daun, ini sangat bagus sekali jika kita gunakan sebagai pupuk untuk dapat menyuburkan bagi seluruh tanaman. Namun perlu diketahui, agar mencapai ke dalam kemaksimalan, perlu adanya sebuah metode-metode yang harus kita lakukan. Untuk mengawali metode, kita pahami terlebih dahulu dari jerami. Bukan tanpa alasan buat kita para petani. Pada masa pembajakan sehabis masa panen, jerami-jerami seperti ini kita timbun kembali ke dalam tanah. Berdasarkan risetnya, dia akan mengalami pembusukan di dalam tanah. Secara otomatis akan update menjadi pupuk organik yang sangat menyuburkan sekali bagi tanaman. Manfaat lain, jerami yang tertimbun di dalam tanah, maka dia akan dapat menjadi bakteria fotosintesis yang dapat menyuplai makanan pada generasi selanjutnya. Jerami yang terpendam, maka dia dapat menciptakan nutrisi yang komplit yang dibutuhkan bagi seluruh tanaman. Hal berikut, kita perlu mengupas kandungan nutrisi yang terdapat pada padi. Jika sudah digiling, maka tanaman padi dapat menghasilkan beras. Dan cucian air beras mengandung pula organik di atas 20%. Jadi sangat bagus sekali air cucian beras kita gunakan untuk seluruh tanaman. Jadi kalau ada air leri ataupun air cucian beras, itu lebih baik dibuang pada sekitar areal akar tanaman. Namun kulit padi justru memiliki manfaat yang lebih sangat luar biasa. Kulit padi orang lebih sering menyebutnya dengan kalimat sekam. Lalu bagaimana cara mengolah sekam agar dapat menciptakan satu kesuburan dan terbebas dari adanya bakteri-bakteri maupun jamur yang akan menyerang pada areal sekitar pangkal. Dan sangat penting sekali untuk difahami, jika sekam mentah yang baru saja digiling seperti ini langsung kita pakai, maka dapat mengakibatkan satu penjamuran yang sangat dahsyat. Dan penggunaan sekam mentah tanpa adanya satu treatment ataupun metode itu dapat mengundang hama-hama penyerang seperti semut dan yang lain sebagainya. Dan ini salah satu contoh buktinya, sekam mentah itu sangat rentan sekali dengan semut-semut yang mengelilinginya. Lalu bagaimana menggunakan sekam mentah yang aman? Nanti akan kita ulas secara detailnya. Dan yang ada di hadapan saya ini adalah sekam bakar. Sekam bakar ini lebih subur dibanding dengan sekam mentah. Akan tetapi, jikalau tidak menggunakan treatment tertentu juga, sekam mentah ini dapat larut bersama dengan air, sehingga pupuk yang berada di sekitar areal tanaman itu akan mudah hilang. Manfaat sekam bakar, selain dapat memberikan kesuburan yang sangat luar biasa bagi seluruh tanaman, dia juga dapat menahan air lebih lama jika dibanding dengan sekam mentah. Dan manfaat dari sekam mentah juga memiliki fungsi dapat menjaga kegemburan tanah sehingga tanah tidak cepat terjadi adanya satu pemadatan. Nah, lalu bagaimana caranya agar dapat menciptakan sekam ini menjadi media tanam yang sangat menyuburkan, lebih memiliki kegemburan, terbebas dari serangan hama maupun jamur? Mula-mula kita harus mengenali terlebih dahulu jenis sekam yang akan kita gunakan. Kita fokus dulu terhadap sekam mentah. Kita cari sekam yang sudah betul-betul sudah lama ya.
Karena kalau sekam baru nanti bisa saja dia akan tumbuh tunas-tunas baru dari padi. Nah, ini tidak sedikit yang mengalaminya. Namun jikalau takut dengan adanya padi yang tumbuh, karena biasanya pada masa penggilingan itu enggak semua beras itu dapat dikeluarkan dari sekamnya. Maka yang harus dilakukan itu adalah dengan cara sistem perebusan. Solusi yang baik untuk menghindari proses perebusan tersebut, maka kita perlu membutuhkan sekam yang sudah lama atau yang sudah hampir lapuk. Untuk menciptakan media tanam yang baik, maka kita perlu mencampurkan dari keduanya antara sekam mentah dan sekam bakar. Mengapa? Karena masing-masing memiliki tingkat kekurangannya, maka sehingga kita perlu adanya satu pencampuran. Dengan menggunakan sekam bakar, ini dapat menghindari faktor penjamuran. Dan lalu kita uraikan secara merata agar dapat bercampur seperti ini. Tujuannya supaya nanti sekam mentah ini dia tidak tumbuh dengan adanya sel-sel jamur untuk kedepannya. Ini hanya sebuah ilustrasi ya. Berkaitan dengan jumlahnya sekam mentah ataupun sekam bakar itu seberapa, kalian dapat memperkirakan sendiri. Lalu di sini saya akan menggunakan media garam. Manfaat dari garam tersebut bertujuan untuk membunuh sel-sel jamur yang nanti bakal berkembang. Jadi kita menggunakan 1 sendok saja sudah cukup. Dalam takaran, kalau kita 1 karung itu kita perlu membutuhkan 50 gram garam. Dapat menggunakan garam kasar maupun garam halus ya. Lalu kita aduk hingga merata seperti ini. Untuk media yang luas maupun besar, sahabat juga langsung dapat mencampurkannya seperti ini. Jadi jangan sampai ada kebebanan masalah takarannya. Sudah dapat dipastikan, jikalau dari keduanya ini kita campurkan, maka dia akan aman. Pergunakan abu dari sekam sendiri juga abu yang sudah cukup lama. Sekam yang digunakan yang sekam mentah ini juga yang sudah mengalami hampir ada faktor pembusukan seperti ini. Kita campur dan jangan lupa setelah semuanya tercampur untuk menaburkan garam terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini media tanam ini langsung dapat kita gunakan. Dia akan dapat berperanan sebagai media tanam kompos maupun dia dapat menjadi pupuk yang serbaguna. Namun langkah optimalnya ada baiknya jika semua sudah tercampur seperti ini, kita lakukan adanya satu penyiraman ketika di pagi atau di sore hari. Jadi seminggu sebelum kita menggunakan ini harus kita lakukan treatment yang demikian. Saya rasa dari artikel ini sudah mudah untuk difahami ya. Dan kita jumpa pada konten selanjutnya. Semoga dari apa yang saya paparkan ini akan sangat berguna buat para sahabat cinta tanaman semua.